Selamat pagi teman-teman semua, bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti Persekutuan Pemuda. Sebelum memulai segala sesuatu, kita siapkan hati kita bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai pujian kita yang pertama. Kita nyanyikan lagu Kidung Rohani nomor 182, Maju Terus. Kidung Rohani nomor 182, Maju Terus. Kita mau bersama-sama di saat pandemi seperti sekarang ini tidak membuat kita untuk kehilangan semangat kita untuk melayani Tuhan. Kita mau maju terus tetap bersemangat melayani Tuhan dengan giat bekerja untuk Tuhan. Sebagai Kidung Rohani pujian selanjutnya kita nyanyikan Kidung Rohani nomor 282, Giatlah Bekerja. Kidung Rohani nomor 282, Giatlah Bekerja.
ketiga. Bekerja, bekerja, tak akan percuma. Bila tugas selesai, dia sambut dilari. Selalu bersabar, tak mencari nama. Bersama umatnya, memuji nugerahnya. Giatlah, 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 giatlah. Berharap, berdoa, lihat sampai Tuhan datang. Di sini dikatakan kita harus bergiat. Dan giatnya selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kiranya pujian ini berkenan di hadapan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kepada pembawa firman kami persilahkan. Selamat siang, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan kalau pada siang hari ini kembali Tuhan mempertemukan kita, walaupun hanya ibadah kita dalam ibadah online, tapi kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Sebelum memulai segala sesuatunya, kita akan persiapkan hati kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk menaikkan pujian nomor 124B. Pujian nomor 124B, melaksanakan kasih. Kasih itu panjang sabar, tahan derita. Kasih itu murah hati, berbuat amal kebajikan. Kasih itu tak cemburu, tidak dengki, tidak curang. Kasih itu tak bermegah, rendah hati dan setia. Kasih itu tidak sombong, menghormati orang lain. Kasih itu tak lakukan perbuatan yang tak sopan. Kasih itu tak mencari keuntungan untuk dirinya. Kasih itu tak pemarah, lemah lembut, mau mengalah. Bait ketiga. Kasih itu tak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak suka pada ketidakadilan. Kasih itu hanya suka pada kebenaran Tuhan. Kasih itu menutupi akan segala sesuatu. Kasih itu percaya dalam segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan akan segala sesuatu. Kasih itu mau sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih itu tak berakhir, bahagialah yang lakukan. Kita akan sama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang besar adalah tentang kasih. Karena kita beberapa minggu ini belajar tentang kasih, yaitu yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Di sini adalah suatu teguran daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi teguran ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Korintus, tapi juga untuk kita semua, orang-orang yang percaya bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat, tema kecil kita pada hari ini adalah, saya beri judul, etika moral. Saudara-saudara yang kasih, untuk kita manusia yang hidup di dunia ini adalah suatu interaksi sosial dalam masyarakat yang mengharuskan kita, setiap individu maupun setiap kelompok, mengadakan suatu kesepakatan untuk peraturan. Dan tujuannya adalah agar setiap manusia bisa berlaku tertib dan tidak melanggar norma-norma kehidupan yang umum yang dalam masyarakat telah ditentukan. Misalnya yang sangat diutamakan, kita namakan adalah kesopanan atau kesusilaan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyimpangan sosial, maka bentuklah ada yang namanya hukum adat, hukum agama, ataupun hukum negara. Kesopanan yang umum yang ada di Indonesia, misalnya tidak boleh menunjuk menggunakan kaki. Terus saat kita menerima barang atau memberikan barang kepada orang lain, sangat jarang orang Indonesia menggunakan tangan kiri. Kita dibiasakan mengharuskan menggunakan tangan yang sopan, yaitu tangan kanan. Atau saat kita berbicara dengan orang lain, kita langsung menyela pembicaraan orang. Atau ada tata cara yang lain dalam hal kesopanan, yaitu tata cara dalam makan ataupun berpakaian. Apalagi biasanya ya orang di Indonesia itu sangat mementingkan bagaimana sih cara berpakaian kita saat kita pergi ke undangan, ke tempat pesta. Ataupun ada lagi hal yang sangat berlainan, yaitu saat kita pergi ke perkabungan, ke orang yang berduka. Kita harus memperhatikan tentang kesopanan itu. Dan yang paling umum, yang adalah biasanya harus kita lakukan, adalah bagaimana kita harus bersikap hormat kepada orang yang tua. Biasanya kalau menunduk juga memberikan salam. Ya, itulah tata cara kesopanan yang berlaku. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal 13 tentang kasih, yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Yang saya ambil adalah ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah kasih yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita lihat mulai ayat 4 hingga ayat 7, Paulus itu mengajarkan teguran ini, yaitu lebih banyak membicarakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang seharusnya dilakukan. Kalau kita baca ya ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu pemurah, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus ayat yang ke-6-nya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ia menutup ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat dari ajaran Paulus ini kepada jemaat Korintus adalah lebih banyak mengatakan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan
daripada hal-hal yang harusnya dilakukan. Memang saudara-saudari, keseimbangan antara kasih dan teguran ini sangat penting. Karena kasih Allah itu bukan hanya bisa kita nikmati, tapi juga harus kita ikuti. Itulah teguran daripada Paulus yang khususnya diberikan kepada jemaat Korintus, tapi juga untuk kita pelajari. Karena kita semasa hidup di dunia ini, kita pun harus mengikuti ajaran dari Paulus ini. Dan kalau kita lihat yang ayat pokok kita, yaitu ayat yang kelima, 1 Korintus 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Melakukan hal-hal yang tidak sopan. Tadi kita sudah melihat bagaimana sih kebiasaan orang di Indonesia tentang kesopanan. Yaitu banyak hal. Dan umumnya kalau kita tidak melakukannya, tidak melanggar kebiasaan itu, tidak ada sanksi yang tegas kalau dalam hal kesopanan. Tapi ada suatu cemoohan atau suatu hal yang teguran, mungkin akan dikucilkan oleh masyarakat, tapi tidak ada hukum yang jelas. Bagaimana sanksinya? Itu sangat berlainan jikalau kita melanggar hal-hal yang lebih berat lagi. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dalam 1 Korintus 13 ayat 5 ini, yang tentang dikatakan kalau bahasa Indonesia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Tapi kalau dalam bahasa aslinya artinya itu adalah tidak melakukan hal yang tidak bermoral. Kalau mengatakan tentang yang tidak bermoral, itu biasanya dengan sesuatu yang lebih berat lagi dalam kesopanan. Biasanya kita akan menghubungkannya dengan suatu hal yang kesusilaan atau berhubungan dengan keagamaan. Dan kalau kita melihat suatu contoh dalam Alkitab, bagaimana orang yang melanggar dalam hal moral dan mendapatkan hukumannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 9, kitab Kejadian pasal 9 ayat 21 sampai 25, itu adalah menceritakan bagaimana Nuh, karena kesenangannya dia saat itu menjadi petani anggur yang pertama, dia minum anggur sampai mabuk, hingga akhirnya dalam keadaan mabuk dia telanjang. Dan apa yang dilakukan oleh anaknya, kita akan lihat dalam Kejadian pasal 9 ayat 21 hingga 25. Saya bacakan ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. 22. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Itu adalah suatu hukuman. Kenapa Nuh harus mengutuk Kanaan? Mungkin kalau kita pikir yang salah itu siapa sih? Yang salah itu Ham, papahnya Kanaan. Dan apa kesalahannya? Alkitab tadi menjelaskan. Ham ini melihat ayahnya dalam keadaan telanjang. Karena mabuk, karena tidak sadar. Dan apa yang dilakukan Ham? Sangat berlainan dengan yang dilakukan Sem dan Yafet. Sem dan Yafet tidak berani melihat ayahnya telanjang. Mereka mengambil kain pun sambil mundur menutupinya. Itu karena mereka tahu norma-norma kehidupan. Itu adalah hal yang memalukan. Ayahnya dalam keadaan mabuk. Tapi sangat berlainan dengan Ham. Yang saat itu melihat, dia malah mempergunjingkannya. Mengatakannya kepada orang-orang lain, bukan menutupinya suatu aib atau ke orang hal-hal yang memalukan ini, tapi dia malah mempergunjingkannya. Itu pengajaran bagi kita. Kalau di sini kita lihat Ham mempermalukan ayahnya. Mungkin kalau kita tidak mungkin sekarang ini kita karena tahu
etika, mengerti kalau kita mempermalukan orang tua kita, keluarga kita sendiri akan mendapat malu. Mungkin kalau kita tidak sadar melihat dan mendengar kejelekan orang, akankah kita mempergunjingkannya seperti Ham, yang akibatnya anak daripada Ham yaitu Kanaan itu mendapat kutukan daripada Nuh. Kita harus melihat, kita melaksanakan bentuk kasih kita kepada keluarga kita, baik keluarga kita, keluarga besar, ataupun keluarga kita, teman-teman, termasuk teman kita, keluarga kita di gereja. Bisakah kita melaksanakan kasih kita? Kita harus bisa menutupi aib dan kesalahan orang. Membantu menyadarkan orang itu adalah baik, tapi bukan dengan cara menyebarkannya kepada orang lain, mempergunjingkannya kepada orang lain. Itu hal yang sangat tidak baik, hal yang tidak bermoral. Mungkin kalau orang lain sering mengatakan ya kalau kita tidak melanggar kesopanan itu disebutnya kurang ajar. Itu adalah salah satu contoh kalau kita mempergunjingkan kejelekan orang lain, kita melakukan hal yang tidak sopan. Itu adalah hal yang sangat tidak baik yang harus kita hindari, tidak kita lakukan. Itulah mengapa kita sebagai umat Kristen hari ini belajar tentang etika moral kita. Dan kalau kita lihat lagi tokoh yang lain dalam Alkitab yang menjadi bagi kita itu suatu hal yang harus kita hindari adalah tentang tokoh Hofni dan Pinehas. Kalau kita lihat siapa sih sebenarnya Hofni dan Pinehas ini? Baiklah, kita akan melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua, kalau kita lihat di dalam perikop ayat 11 hingga 26 itu adalah menceritakan tentang kejahatan anak-anak Eli. Eli itu siapa? Eli itu adalah seorang imam yang bertugas saat itu di Silo. Dan Hofni dan Pinehas adalah anak-anak dari Imam Eli. Dan mereka itu juga kalau umumnya dan biasa memang seharusnya seperti itu. Imam itu adalah dilakukan turun-temurun. Mereka melayani di bait Allah. Dan kalau kita lihat apa sih tugas-tugas daripada imam? Tugas daripada imam adalah yang umum pada saat itu adalah mempersembahkan korban ukupan atau korban api-apian. Karena orang Israel biasanya ketika mereka akan datang ke hadapan Tuhan, mereka membawa persembahan. Ada persembahan untuk penebusan dosa, persembahan yang lain-lainnya itu mereka lakukan. Tidak bisa mereka melakukan sendiri, harus melalui imam. Dan kalau kita lihat, imamlah yang menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah. Jadi suatu kedudukan yang luar biasa tinggi, luar biasa baik. Imam ini sudah dipilih oleh Tuhan dari banyaknya orang Israel, dari suku Lewi, telah dikhususkan oleh Tuhan. Yaitu mereka, imam yang bertugas harus mempergunakan baju efod, melambangkan bagaimana kemuliaan seorang imam. Tapi kalau kita lihat, apa yang terjadi dengan Hofni dan Pinehas ini? Kalau kita lihat, kita baca dalam 1 Samuel pasal 2, mulai ayat 12 hingga ayat 17. Saya akan bacakan ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. 16. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu,
sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. 17. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Itu adalah kelakuan dari Hofni Pinehas. Bagaimana mereka seorang imam yang harusnya menjadi teladan bagi umat Israel. Mereka adalah seorang pemimpin umat. Mereka harusnya menjadi orang yang begitu dihormati karena menjadi pengantara antara orang Israel dengan Tuhan. Tapi yang dilakukan adalah sungguh-sungguh luar biasa memalukan. Kalau kita lihat, kembali kita lihat dalam ayat yang ke-12. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana sih seorang imam, seorang pemimpin agama, dia lupa dengan moral dia. Bagaimana dia bisa tidak mengindahkan Tuhan? Padahal itu seharusnya yang menjadi tugas dia, otoritas dia sebagai imam di Bait Allah di Shilo. Tugasnya adalah harus menjadi pengantara, tapi yang dilakukan dia tidak mengindahkan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat memalukan sebagai imam. Dan kalau kita lihat kelakuan apa lagi yang dilakukan oleh imam-imam ini, kita selanjutnya lihat dalam ayat yang ke-13. Adapun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam peliuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam itu untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ini menandakan bagaimana seorang imam yang begitu tamak akan keinginan jasmaninya. Padahal daging yang dipersembahkan oleh orang Israel itu, setelah orang Israel melakukan persembahannya dibakar itu, daging itu tidak akan habis, hanya lemaknya yang dibakar. Dan sisa dari daging yang dipersembahkan kepada Tuhan itu seluruhnya menjadi milik imam. Setelah terlebih dahulu kepada Tuhan dilakukan, barulah seluruhnya itu menjadi milik imam. Tidak ada orang Israel yang setelah memberikan persembahan, dagingnya mereka bawa pulang. Tidak, tapi seluruhnya menjadi hak para imam. Tapi kalau kita lihat, apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas ini? Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada Tuhan. Padahal otoritas Tuhan sangat besar kepada diri mereka. Menjadi pemimpin hidup mereka, tapi mereka melupakannya. Itulah karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Sudah lupa akan hukum-hukum Tuhan. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Hidup hanya dari kedagingan semata. Dan kalau kita lihat yang selanjutnya ayat 16. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang imam yang harusnya menjadi panutan, sikapnya sehari-hari itu harus menjadi teladan karena dia menjadi pengantara antara umat Israel yang mempersembahkan korban, yang melakukan kesalahan atau dosa itu, harusnya itu diberikan suatu contoh teladan yang baik. Tapi kalau boleh dikatakan, sikapnya itu malah seperti preman. Melakukannya dengan sangat kekerasan. Kalau kamu tidak memberikannya, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ya, mungkin kalau sekarang kita rasanya ini kok kayaknya mau ngerampok ya. Persis seperti para preman.
kok bisa ya imam-imam itu melakukan seperti itu? Padahal tadi orang Israel sendiri sudah sedikit menyadarkan kepadanya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Karena mereka mengerti, walaupun mereka umat Israel ini tidak bisa melakukan korban itu sendiri, tapi mereka mengerti yang harus melakukan ini adalah imam. Dan yang pertama kali dilakukan adalah harus membakar lemak ini menjadi suatu ukupan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk supaya Tuhan menerima segala persembahan mereka. Tapi Hofni dan Pinehas ini melakukan hal yang sangat tidak patut sebagai imam. Dia sangat tidak bermoral. Mereka mengancam dan melakukan kekerasan kepada umat yang ingin menebus kesalahan kepada Tuhan, menjadi pengantara dari umat dan Tuhan, tapi tidak melakukannya dengan baik. Mereka kerohaniannya itu hanya sebatas pangkat, tapi tidak ada kelakuan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas ini. Dan kalau kita lihat selanjutnya dalam ayat 17, 1 Samuel 2 ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jelas dikatakan, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Karena mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bagaimana seorang imam yang harusnya menjadi teladan, yang harusnya menjadi pemimpin umat, karena umat Israel pada saat itu mereka sangat berpegang pada ajaran-ajaran firman Tuhan. Mereka sangat setia pada ajaran firman Tuhan. Mereka dengan cara memberikan persembahan. Tapi kalau kita lihat imam yang harusnya melaksanakan tugas ini, tapi mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah Imam Eli, kalau kita lihat, Imam Eli ini dititipkan seorang anak yang lain, yaitu kalau kita ingat Samuel yang dititipkan oleh Elkana. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu yang maksudnya adalah Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dan kalau kita lihat, Imam Eli mempunyai 2 orang anak kandung, Hofni dan Pinehas, yang kelakuannya luar biasa, sangat tidak bermoral. Tapi dia mendapat titipan seorang anak yang lain, yaitu Samuel. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan dari Samuel, itu sangat bertolak belakang dengan anak-anak dari Imam Eli, dengan Hofni dan Pinehas. Ya. Kalau kita lihat bagaimana peran dari Imam Eli ini, apakah Imam Eli membiarkan anak-anaknya berlaku tidak benar? Merupakan moral yang bobrok, kalau boleh dikatakan itu. Dan kalau kita lihat ayat 22, 1 Samuel pasal 22 ayat 1 Samuel pasal 2 ayat 22 hingga 25. Kita akan baca 1 Samuel pasal 2 ayat 22 hingga 25. 22, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. 24, janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkannya mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Kita lihat, Imam Eli sudah tua. Dia mendengar kabar yang anaknya itu bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang menggembirakan, tapi hal-hal yang sangat mengerikan dan sangat memalukan. Yaitu yang dilakukannya adalah kejahatan anak-anaknya.
Kalau tadi kita sudah membaca, yaitu bagaimana dengan tamaknya anak-anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas. Ketika orang akan memberikan persembahan, langsung diminta dulu yang terbaik. Yang seharusnya diberikan korban terlebih dahulu kepada Tuhan, tapi dia mengambil terlebih dahulu. Dan sekarang yang didengar Imam Eli adalah bagaimana anak-anaknya ini, yaitu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Yang boleh dikatakan melakukan suatu perzinahan. Hal-hal yang sungguh-sungguh tidak bermoral. Bagaimana seorang imam bisa bersikap tidak bermoral seperti itu? Mereka bertindak sangat-sangat memalukan. Dan kalau kita lihat yang dikatakan Imam Eli itu, ayat 24, jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ya, kita baca sekali lagi bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Kita ingat kembali, apa sih tugas imam? Harusnya menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya, menjadikan perdamaian. Kalau ada umat yang bersalah, biarlah melalui korban yang diberikan oleh orang Israel yang bersalah ini, imam itu menjadi pengantara. Tapi kalau tadi kita lihat teguran dari Imam Eli adalah bahwa kamu, Hofni dan Pinehas ini menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Bukan menjadikan umat menjadi tahir, tapi malah melakukan pelanggaran. Hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas ini adalah hal-hal yang sungguh-sungguh memalukan sebagai imam. Itulah bagaimana kita merasa sangat sedih jika ada orang yang tidak bermoral hidupnya. Tentunya kita melihat kalau zaman sekarang orang-orang yang hidupnya tidak bermoral, melakukan sesuatu dengan semaunya, melakukan hal-hal yang bebas menurut mereka, kita melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. Kalau kita lihat keluarga dari Imam Eli ini, Tuhan pun sudah memberikan peringatan. Dan tadi Imam Eli kembali juga menegaskan kepada anak-anaknya, yaitu dalam ayat 25. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maksudnya kepada manusia, maka Allah yang akan mengadili. Akan ada hukuman, Tuhan yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Imam Eli itu menegur, tapi mungkin menegurnya tidak dengan keras. Mungkin karena sekarang anak-anaknya sudah besar. Imam Eli tidak membiasakan dari kecil. Kalau biasanya kita mendidik anak itu dari kecil. Salah diberikan sanksi. Diajarkan supaya mereka bertobat, tidak melakukan lagi. Tapi kalau kita lihat bagaimana kejahatan dari anak-anak Imam Eli, dari Hofni dan Pinehas ini. Mereka bukan bersalah terhadap manusia saja, tapi mereka bersalah terhadap Tuhan. Tidak mengindahkan korban untuk Tuhan. Ya, mempermalukan di rumah Tuhan, mengadakan dikatakan tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di rumah Tuhan. Jadi seolah-olah mengadakan sesuatu hal yang najis di rumah Tuhan. Itu adalah sungguh-sungguh hal yang sangat-sangat memalukan. Dikatakan sangat tidak bermoral dan Tuhan tidak tinggal diam. Kalau tadi dikatakan ayat 25 yang bagian belakangnya, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayatnya itu sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Mereka sudah sangat-sangat berdosa, tidak mengindahkan Tuhan. Dan kalau kita lihat, memang seseorang yang hidup menurut kedagingan itu memang harus binasa. Kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu adalah kata firman Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, mereka tidak mengindahkan teguran-teguran. Dan akhirnya kalau kita lihat, apa sih akibatnya dari keluarga Eli ini? Kalau kita lihat,
Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pun memberikan hukuman kepada mereka. Dan kalau kita lihat hukuman daripada Imam Eli ini adalah sudah sangat jelas. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Sini saya bacakan. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Itu adalah suatu hukuman bagi keluarga Imam Eli dan keturunannya, yaitu mereka tidak akan menjadi seorang kakek. Dan kalau kita lihat lagi selanjutnya dalam ayat yang ke-32, 1 Samuel 2 ayat 32, maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Itu suatu hukuman. Ya. Karena kalau kita lihat Tuhan itu berjanji, keturunan kita itu akan banyak, kita akan menjadi berkat, tapi tidak untuk Imam Eli. Terputus keluarganya. Dan kalau kita lihat adalah suatu yang sangat mengerikan, adalah bagaimana kalau kita lihat dari keluarga Eli ini sampai ada dikatakan adalah kemuliaan Tuhan hilang daripadanya. Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-21. Mulai kita baca ayat 20. 1 Samuel pasal 4 ayat 20. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. 21. Tetapi ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Ini adalah perkataan dari menantu Imam Eli saat melahirkan. Bagaimana sih suatu kemuliaan telah hilang? Keluarga Imam Eli yang seharusnya menjadi keluarga yang terberkati, terpilih dari antara suku-suku Israel yang lain. Tapi sekarang mereka mendapatkan suatu hukuman dari Tuhan karena sikap moral mereka, karena etika mereka dalam kehidupan tidak menunjukkan bagaimana mereka harus hidup, karena mereka hanya hidup menuruti daging, tidak hidup menuruti roh. Itu adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Suatu pengajaran bagi kita semua. Bagaimana kita sebagai umat yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dipercayai oleh Tuhan, kita mau hidup dalam suatu moral yang baik. Walaupun Alkitab sekarang mengatakan kita ini hidup dalam dunia yang jahat. Dosa senantiasa mengintip kita. Itu firman Tuhan mengatakan dosa senantiasa mengintip kita. Tapi tentunya kita tidak akan membiarkan dosa itu menyergap kita. Tidak akan membiarkan dosa itu menguasai kita. Kita mau melawan itu. Dengan apa kita harus melawannya? Yaitu dengan kekuatan Roh Kudus. Kita harus bisa melawannya. Harus mau dan harus mampu melawannya. Janganlah kita terjatuh ke dalam dosa itu. Dan kalau kita lihat untuk ayat yang terakhir, yaitu di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Bagaimana firman Tuhan mengatakan? 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Sebab 1 Yohanes pasal 5, maaf saya salah buka tadi. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Itu adalah suatu ayat yang mengingatkan kepada kita. Bagaimana kalau kita melihat tadi dari contoh-contoh dari Ham, sikap Ham yang mempermalukan orang tuanya.
keturunannya mendapat kutukan. Dan kalau kita lihat dari keluarga Imam Eli, Tuhan tidak tinggal diam karena mereka begitu hidup yang tidak bermoral, merendahkan Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Tuhan menghukum mereka, tidak ada yang menjadi kakek. Mereka mati muda dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tentunya kita sebagai orang yang percaya, anak-anak yang telah dipercaya Tuhan, kita mengerti belajar tentang kasih, kita mau hidup dalam moral. Walaupun dunia ini sekarang hidup dalam penuh godaan, tapi kita mau senantiasa hidup dalam firman Tuhan. Karena iman kita yang telah kita dapatkan, yang telah kita terima, yang kita pelajari, harus kita lakukan. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa bagi kita. Kiranya pengajaran kita pada hari ini tetap kita lakukan. Kita mau menjaga moral kita, etika kita dalam kehidupan, untuk mencerminkan inilah kasih yang telah diberikan kepada Tuhan oleh kita. Kita bisa menikmatinya dan kita mau mengikuti semua ajaran-ajaran ini. Sampai di sini firman Tuhan, kiranya segala yang telah kita dengar bisa kita canangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menolak hal-hal yang tidak baik dan kita harus mencontoh hal-hal yang baik untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Amin. Segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan sama-sama berlutut berdoa. Kita sama-sama berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, pada siang hari ini kembali kami anak-Mu datang ke hadapan Engkau untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengingat akan kasih Engkau, menjaga kekudusan kami, hidup dalam kesopanan kami tidak akan melakukan melanggar perintah-perintah Tuhan seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup dalam iman kami, hidup dalam kekudusan kami, menyatakan Kristus dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Aleluia, te skor presede. 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 Aleluia, te skor Haleluya, te skor Haleluya, te skor Nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, kabarkan Injil-Nya setia dan benar, nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, kabarkan Injil-Nya setia dan benar, nyatakan Yesus dalam-Mu. Amin. Terima kasih. Amin.
firman Tuhan sampai di sini. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan kita. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.